Ya. Di dalam hadis dijelaskan ya dengan kalimat la adri. Ya, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ya, ketika ditanya, padahal walaupun dia ketika di dunia hafal ya, pertanyaan tersebut. Tapi karena bukan hafal dengan keimanan, hanya sekedar hafal lisan saja, ya, tidak dibarengi dengan keyakinan dalam hatinya, keimanan dalam hatinya, maka dia tidak bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan oleh malaikat tadi. Kata orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang dia tidak bisa menjawab pertanyaan tadi apa? Aku hanya mengikuti orang berkata ini, aku ikut. Ya. Tidak punya pendirian, ya, tidak beriman dalam hatinya ketika di dunia. Maka ketika itu apa? Dia mendapatkan pukulan, ya, pukulan dari malaikat sampai pukulannya apa? Menghancurkan tulang-tulangnya sehingga dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras, ya. Sampai-sampai apa? Teriakan itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dia mendapatkan siksa kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini suatu hal yang mengerikan ketika kita yang membahas tentang siksa kubur. Ini baru siksa kubur, belum nanti di akhirat. Maka ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dijelaskan dalam suatu hadis, ya, ketika melewati suatu kuburan, dia senantiasa menangis, ya, sampai diriwayatkan sahabat Utsman ini, ya, menangis sampai jenggotnya basah dengan air matanya ketika melewati suatu kuburan. Maka ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau menangis, wahai Utsman? Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah permulaan dari alam akhirat. Permulaan sebelum alam akhirat. Fa inna jaminhu, barang siapa yang dia selamat di alam kubur, fama ba'dahu asra minhu, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Artinya ketika di alam kubur dia bisa melewati rintangan-rintangan, di antara juga ya fitnah kubur tadi, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang mendapatkan kenikmatan kubur, maka setelahnya akan lebih mudah ketika di akhirat. Dan sebaliknya, wa illam yanju minhu, dan apabila dia tidak selamat di alam kubur tersebut, ya, dia mendapatkan siksa kubur, ya, tidak bisa melewati rintangan-rintangan di alam kubur, ya, maka apa? Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya nanti akan lebih dahsyat lagi, akan mengerikan lagi. Maka ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afda'u minhu. Dan tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan, ya, melainkan, ya, pandangan yaitu siksa kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Maka hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain kita beribadah, dan juga kita hendaknya senantiasa memohon, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari siksa kubur. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan nikmat kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini, ya, ada beberapa hal, ya, yang ingin kami sampaikan tentang hal-hal yang dapat menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dapat menghindarkan diri kita dari siksa kubur kelak adalah
hendaknya kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa istiqomah. Artinya istiqomah ini senantiasa terus-menerus di dalam kita ya mentaati Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di dunia. Ketaatan ini berupa senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dari amalan-amalan wajib, sholat, puasa Ramadan, zakat, ya, dan lain sebagainya. Kita senantiasa lakukan, dan amalan-amalan ibadah yang lain, amalan-amalan kebaikan yang lain kita hendaknya senantiasa laksanakan ketika masih hidup. Dan ketaatan ini artinya juga apa? Menjauhi dari larangan-larangan Allah. Karena Allah memerintahkan amalan-amalan kebaikan dan juga Allah melarang, mengharamkan ya, tidak untuk dilakukan oleh manusia dari perkara-perkara yang haram. Ya, kita berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha istiqomah sampai ya kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ya Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, istiqomah di dalam melaksanakan ya amalan-amalan kebaikan, dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka istiqomah sampai mereka meninggal dunia, maka ketika meninggal dunia akan turun kepada mereka malaikat, akan turun kepada mereka malaikat, kemudian malaikat tersebut berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut, janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannah, aku kabarkan kepada kalian tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka orang-orang yang bisa istiqomah di dalam beramal ketaatan di dunia, ya, dia akan mendapatkan apa? Ya, janji Allah, ya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi yang pertama, hal yang kita lakukan agar kita terhindar dari siksa kubur nanti adalah selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yaitu hendaknya kita senantiasa berdoa. Kita sebagai seorang yang beriman yaitu memiliki senjata yang ampuh, yaitu berdoa. Doa itu adalah silatul mukmin, yaitu senjatanya orang-orang mukmin. Orang yang dia dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan, mendapatkan musibah, maka jangan lupa ya dengan doa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya dalam hal ini, kalau kita ingin dijauhkan dari siksa kubur, kita ya nanti ketika di alam kubur, maka janganlah bosan-bosan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan lafaz doa yang mana doa ini bisa dibaca ketika kita ya mengerjakan sholat ya di akhir at-tahiyat akhir,
yang mana doa ini mungkin sudah hafal dari sebagian kita, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi lafaz doa ini ya dibaca ketika at-tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari adab jahannam, neraka jahannam, dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan berlindung kepadamu dari fitnah mahya, kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan, keburukan fitnah masih dajjal. Dajjal nanti yang keluar di akhir zaman ketika mendekati hari kiamat. Maka ini lafaz doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz doa memohon kepada Allah, ya, meminta perlindungan dari siksa api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnah dajjal. Ini bisa kita ya ucapkan doa ini ya ketika at-tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka ini bisa kita amalkan setiap kita ya melakukan sholat di at-tahiyat akhir, atau kita bisa juga lafadzkan ketika di waktu-waktu mustajab. Ya. Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya siksa ya di alam kubur di antaranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Ya. هذا القرآن يوحدنا لطريق